Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pemodelan sistem dengan saya, Sylvie Sikoma. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian awal dari pemodelan sistem. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar dua kata ini ya. Dua kata yaitu pemodelan dan juga sistem. Nah, bisa dilihat dari dua kata ini ada yang namanya kata utama yaitu model, di mana pengertian model ini adalah proses, cara, ataupun tahapan gitu ya. Sedangkan sistem adalah unsur yang secara teratur dan saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi nggak ada yang namanya sistem itu berdiri sendiri. Maka bisa diartikan bahwa pemodelan sistem itu di mana ada beberapa elemen yang saling berkaitan yang akan kita lihat prosesnya. Nah, teman-teman pasti pas di SMA ataupun em, di tingkat sebelumnya sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang suatu sistem, ya. Khususnya anak IPA itu ada yang namanya sistem pencernaan, sistem pernafasan, seperti itu. Nah, kalau di teman-teman IPS, SMK, itu teman-teman bisa dapatkan contoh-contohnya di case study. Misalnya, sistem kinerja sepeda motor. Kemudian, kira-kira bagaimana sistem listrik, kayak gitu. Lalu ada yang namanya sistem transportasi. Dari pengertian yang tadi sudah disebutkan, bisa dilihat di buku Dellenback and McNichol pada tahun 2005. Pengertian dari sistem adalah tadi kumpulan komponen yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Kalau misalnya komponen itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, maka komponen ini tidak bisa dianggap bagian dari sistem, ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong, contohnya tadi sistem yang ada di motor, itu kan ada beberapa komponen ya, penggerak motor. Kalau ada komponen di luar penggerak motor, itu tidak ada andilnya sama sekali, maka komponen ini nggak bisa disebut atau nggak bisa dibilang bahwa dia adalah komponen dari sistem, penyusun sistem, itu nggak bisa. Nah, maka dari itu, setiap komponen itu pasti memiliki pengaruhnya masing-masing. Misal ada komponen A, B, C. Jadi komponen A mempunyai kinerja apa, B kinerja apa, C kinerja apa. Nah, yang paling gampang tadi sudah saya sebutkan ada yang namanya sistem pencernaan, sistem pernafasan, misalnya seperti itu ya yang ada di tubuh kita sendiri-sendiri. Jadi tiap komponen itu mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Tapi komponen-komponen ini tugasnya satu sama lain tuh nggak tumpang tindih, jadi sendiri-sendiri. Jadi misal dari sistem pencernaan itu kan dimulai dari kita makan sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kita makan sesuatu itu kan melumatkan makanan, tapi dia tidak menyerap sari-sari makanan karena menyerap sari-sari makanan itu udah ada tugasnya sendiri ada di usus misalnya seperti itu. Nah, maka dari makanan yang dihancurkan sampai dia itu diserap sarinya itu dilakukan oleh komponen yang berbeda dan tiap komponen mempunyai tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing pun ini juga memberi pengaruh positif buat sistemnya gitu. Nggak ada negatifnya kayak gitu. Dan juga komponen itu tidak memiliki efek yang independen. Misal udah di pertama, tahapan pertama itu pasti ngaruhnya ke tahapan kedua. Tahapan kedua pasti bermasalah kalau tahapan pertama yang bermasalah. Begitupun sebaliknya. Jadi mereka ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Nah, dari situ maka bisa disebutkan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen ini tadi mempunyai kinerjanya sendiri, fungsinya sendiri, kemudian ada tugasnya apa namanya? Hasilnya sendiri. Tapi kira-kira Bu,
bisa nggak ya satu elemen atau satu komponen ini tergabung ke dalam beberapa sistem. Nah, itu bisa jadi terjadi karena memang dalam sistem itu juga ada sub-sub sistemnya, ya. Cuma nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit mengenai sub-sub sistem ya. Di sini ada yang namanya sub-sub sistem. Sistem itu juga harus dibatasi sama lingkungan. Jadi teman-teman perlu tentukan kira-kira inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Nah, kemudian dari situ ada yang namanya keadaan sub-sub sistem ini memiliki hasil masing-masing. Nah, kemudian di sini ada dua tipe sistem, yaitu discrete dan continue. Yang pertama adalah sistem discrete yang perubahannya dibedakan setiap titik waktu. Jadi misalnya saya bilang tadi ya, contohnya udah sistem pencernaan. Saya maunya makanan jam 10.15, kemudian dilanjut suapan kedua 10.17. Maka ada titik waktu tertentu si elemen, si komponen ini bekerja. Beda sama sistem continue. Jadi perubahan keadaan variabel mengikuti perubahan waktu. Jadi nggak yang time-nya itu tek 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 berubah seiring berubahnya cuma satu waktu. Titik-titik tertentu, nggak terus. Nah, kalau terus tuh contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Dalam waktu 1 tahun, saya naiknya misalnya ya 12 cm. Maka 1 bulannya bisa aja 1 cm. Kemudian maka berarti tiap harinya saya naik misalnya 0, sekian senti gitu kan. Nah, dari perubahan waktu itu variabel tinggi badan saya selalu berubah. Bedanya kita lihatnya di situ. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Kira-kira gambar ini menunjukkan wanita cantik atau nenek-nenek. Saya yakin beberapa dari kalian ada yang melihatnya sebagai nenek-nenek, ada yang melihatnya sebagai seorang wanita cantik. Nah, itu hubungannya sama pemodelan sistem adalah bagaimana kita melihat problem ya. Bagaimana kita melihat sistem. Seperti tadi, di mulut itu mempunyai fungsi yang berbeda untuk setiap sistem. Nah, kira-kira dia ada fungsinya nggak buat pernafasan? Kira-kira dia fungsinya di pencernaan seperti apa? Terus kalau misalnya kita bahas sistem panca indera, itu kan pasti beda lagi gitu kan. Padahal komponen atau elemennya itu satu gitu. Nah, itu tergantung teman-teman melihat suatu sistem. Nah, jadi kalau misalnya saya melihat permasalahan ini sebagai gambar ini sebagai wanita cantik atau nenek-nenek, ini pun juga begitu. Kira-kira ini gambar seekor kelinci atau bebek. Nah, sebenarnya salah nggak sih sudut pandang kita melihat dia sebagai bebek atau dia sebagai kelinci? Nggak salah. Itu memang tergantung bagaimana observer melihat sistem. Karena kalau misalnya kita melihat sistem itu, pasti permasalahan yang mau diselesaikan juga berbeda-beda antara observer satu dan juga observer lainnya. Nah, begitupun dengan gambar-gambar yang lain ya. Kira-kira dia eh, main alat musik atau woman silhouette seperti itu. Kemudian di sini dia bunga just flower atau memang siluet dari seorang wanita gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman perlu tahu nih cara berpikir suatu sistem di mana kumpulan-kumpulan elemen atau komponen tadi ya yang mempunyai hubungan
itu pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, tadi hubungannya dengan cara melihat sistem atau cara melihat problem, ya. Nah, maka saya akan tanyakan, kenapa sih kita perlu konsep mengenai pemikiran sistem? Nah, kenapa itu penting? Karena berpikir sistem itu bisa melihat sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana. Karena sudah kita batasin tadi ya, kita mau melihat dia sebagai sistem apa. Kemudian dikomunikasikan dengan sistematis. Sistematis itu urutannya jelas, kira-kira komponennya ada berapa, tiap komponen itu punya tugas apa, kemudian dari kinerja bareng dari komponen ini tujuannya apa, kan seperti itu. Nah, maka dari itu di sini coba saya akan berikan contoh case study, yaitu pembangunan bendungan Aswan di Egypt, ya. Jadi di Egypt ini mau bikin bendungan dengan permasalahan seperti ini, ya. Nah, bendungan itu kan sebenarnya dibangun karena ada sesuatu yang dibutuhkan, ya. Tapi pasti kalau misalnya bendungan itu dibangun, em, ada konsekuensi yang perlu diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, kira-kira masalahnya seperti apa? Dampak negatifnya, ada wabah yang meresahkan karena siput air gitu ya. Kemudian lumpur subur harusnya sering dibanjiri karena membanjiri lahan pertanian, akhirnya terperangkap di bawah bendungan, ya kan? Kemudian ada pembuangan air yang jelek, terperangkap tanah yang bawa nutrisinya juga kurang kayak gitu. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu teman-teman bisa batasi. Kira-kira yang mau diselesaikan yang mana, kemudian kira-kira dari dampak-dampak negatifnya itu yang bisa dikurangin atau memberikan dampak paling negatif atau bisa dikontrol, itu yang seperti apa. Karena setiap sistem yang mau diperbaiki itu pasti mempunyai skenario-skenario di belakangnya. Nah, cuma sampai sini kita sudah tahu apa itu pengertian pemodelan sistem. Jadi teman-teman, saya simpulkan ya, sistem adalah sederhananya kumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau pemodelan sistem, bagaimana kita memodelkan, menceritakan proses, menceritakan urutan dari sistem yang kita lihat. Dan juga teman-teman sebagai observer di sini tidak pernah salah dalam melihat suatu sistem. Cuman biasanya teman-teman perlu adjust lebih detail, kira-kira problem di sistem yang dilihat itu seperti apa. Nah, ada kemungkinan kurang tepat nggak, Bu? Bisa jadi. Kalau variabel-variabel yang dipertimbangkan mungkin terlalu sedikit atau bahkan ada yang nggak bisa dikontrol kayak gitu ya. Nah, mungkin cukup itu hari ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada mirror illusion. Teman-teman tidak bisa mengkontrol apa yang ingin dilihat orang lain. Jadi, eh, biarlah orang lain hidup dengan sudut pandang mereka. Nah, karena memang setiap sudut pandang itu tidak bisa disamakan semua ya, dan tidak bisa disalahkan. Tergantung dari sudut pandang mana yang mau diambil. Begitupun dengan teman-teman sebagai observer. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya akan buka di forum discussion. Kemudian bisa diskusi di grup kelas ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.